Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Ikomang Mahesa Yudhistia dengan NIM 2208561 dari program studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Dengan dosen pengampu Idewo Madebayu Atmaja Darmawan Eskom MCS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi transport layer, khususnya di bagian TCP protokol. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas dari pengertian protokol transport layer atau TCP. Oke, TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam satu jaringan. TCP merupakan suatu protokol yang berada di lapisan transport, yaitu 7 lapisan model referensi OSI atau model DRPA yang berorientasi pada koneksi dan dapat diandalkan. TCP digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan keandalan data. Baik, untuk selanjutnya, adapun karakteristik dari TCP itu sendiri. Yang pertama, dapat diandalkan atau readable, artinya informasi disampaikan sesuai urutan pengirimannya. Yang kedua, berorientasi koneksi atau connected oriented, artinya sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, maka dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus bernegosiasi untuk membuat sesi koneksi. Yang ketiga, itu ada full duplex, artinya untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi di antara dua host terdiri dari dua buah jalur, yaitu jalur keluar dan jalur masuk. Kemudian ada layanan flow control, bertujuan untuk menghindari pengiriman yang terlalu banyak data sekaligus, yang pada akhirnya menimbulkan penyumbatan pada jaringan IP itu sendiri. Kemudian ada segmentasi data yang berasal dari lapisan aplikasi. Kemudian yang terakhir, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit ataupun rantai logis di antara dua protokol sehingga aplikasi yang berkomunikasi satu sama lain. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Adapun langkah-langkah cara kerja dari protokol TCP. Yang pertama, datagram dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth ataupun lebar frekuensi di mana data akan dikirimkan. Yang kedua, pada lapisan TCP, datagram akan dikemas dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya, seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, bagaimana data disusun, kembali setelah mencapai tujuannya, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah datagram dibungkus dalam header TCP, datagram akan dikirim ke lapisan IP. Kemudian, IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri ke datagram. Maka kemudian IP meneruskan datagram tersebut ke tujuannya, hingga komputer penerima melakukan proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterimanya. Apabila kedua perhitungan tersebut tidak sesuai, berarti terjadi error dalam pengiriman dan datagram akan dikembalikan. Kemudian, adapun kelebihan dan kelemahan dari TCP itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya. TCP adalah protokol jaringan, artinya dapat mengirimkan datagram sepanjang rute yang telah ditentukan. Kemudian memiliki mekanisme transfer data yang andal dan efisien. Yang ketiga, merupakan platform terbuka atau platform independen, artinya tidak terkait pada jenis perangkat keras ataupun perangkat lunak tertentu. Yang keempat, karena sifatnya yang terbuka itu, maka TCP dapat mengirimkan data antar sistem komputer yang berbeda, yang menjalankan sistem operasi yang berbeda. Yang kelima, TCP terpisah dari perangkat keras yang mendasarinya. Protokol ini dapat digunakan melalui jaringan Ethernet, token ring, X25, dan bahkan saluran telepon. Yang terakhir, TCP menggunakan sistem pengalamatan umum
sehingga semua sistem dapat mengirimkan data ke alamat sistem lainnya. Sedangkan kekurangan dari TCP itu sendiri, yang pertama memungkinkan serangan buffer overflow, yang kemudian korban adalah aplikasi yang ditulis dengan tidak baik atau buruk, yang ketiga memanfaatkan kesalahan programming selama eksekusi kode sisipan, yang keempat dapat digunakan dengan jarak jauh atau remote, ataupun lokal, tergantung dari aplikasi itu sendiri. Yang kelima, khusus untuk beberapa prosesor dan sistem operasi tertentu memungkinkan terjadinya denial of service. Kemudian, adapun kegunaan dari TCP, yang pertama, TCP menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Kedua, protokol transport dijalankan pada end system. Kemudian, pengiriman file atau file transfer memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima file ke komputer jaringan. Yang keempat, login jarak jauh atau remote login memungkinkan pengguna komputer untuk melakukan login ke dalam suatu komputer. Yang kelima, komputer email digunakan untuk mengimplementasikan sistem email. Yang keenam, network file system memungkinkan klien untuk mengakses file di komputer jaringan jarak jauh di dalam jaringan meskipun file tersebut disimpan secara lokal. Yang ketujuh, remote execution memungkinkan pengguna komputer menjalankan program di komputer yang lainnya. Yang kedelapan ataupun yang terakhir, name server berfungsi untuk menetapkan nama host di internet. Untuk selanjutnya, adapun TCP three-way handshake. Untuk proses pembuatan koneksi TCP sering juga disebut dengan three-way handshake. Tujuan dari metode ini adalah untuk mensinkronkan nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirim oleh kedua belah pihak dan saling bertukar ukuran TCP Windows. Prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, host pertama yang ingin terhubung akan mengirimkan segmen TCP dengan flag SYN yang diaktifkan ke host kedua yang ingin berkomunikasi. Kemudian, host kedua akan merespon dan mengirimkan pengakuan segmen dan juga SYN ke host pertama. Host pertama kemudian akan mulai bertukar data dengan host kedua. Nah, TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuatnya. Hal ini menjamin dua host yang sedang terkoneksi tersebut telah menyelesaikan proses transmisi data dan semua data yang ditransmisikan telah diterima dengan baik. Selanjutnya, adapun manajemen koneksi TCP. Untuk manajemen koneksi TCP ada dibagi menjadi dua. Yang pertama kita akan membahas pada saat setup koneksi. Pertama, klien mengirimkan kontrol TCP SYN ke server dan memberikan sequence number inisial. Kemudian server menerima TCP SYN dan akan memproses dengan pemeriksaan SYNACK, yang dimana ACK yang dinyatakan bahwa SYN telah diterima. Kemudian mengalokasikan buffer dan akan menghasilkan sequence number untuk ke klien. Dan untuk pada saat menutup koneksi, yang pertama klien mengirimkan kontrol TCP FIN ke server. Kemudian server menerima pesan FIN dan akan merespon ACK dan menutup koneksi dan akan mengirimkan FIN ke klien. Kemudian klien menerima FIN tersebut dan akan merespon ke ACK. Pada bagian ini akan menunggu respon ACK dari server. Kemudian server meminta pengakuan ACK dan koneksi pun akan tertutup. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya, aplikasi apa saja yang dapat digunakan TCP. Pertama ada World Wide Web atau WWW. Aplikasi ini pada prinsipnya mirip dengan aplikasi Gopher jika teman-teman pada tahu, yaitu penyediaan database yang dapat diakses tidak hanya berupa teks, namun juga dapat berupa gambar, image, ataupun suara dan video. Yang kedua ada Archie. Aplikasi FTP memungkinkan kita untuk mentransfer file dari manapun di seluruh dunia. Yang ketiga ada WAIS atau Wide Area Information Service, di mana WAIS merupakan salah satu service yang pada
internet yang memungkinkan kita untuk mencari melalui materi yang terindeks dan menemukan dokumen ataupun artikel yang berdasarkan isi artikel tersebut. Yang terakhir ada fax di internet. Mesin fax sebagai pengirim dan penerima berita tertulis melalui telepon saat ini hampir dimiliki oleh semua kantor. Untuk selanjutnya, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai TCP protokol. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akan tutup materi hari ini.